Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang baik. Kita senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan kita bersabar atas setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Mari kita lanjutkan kembali tafsir Ibnu Katsir. Kita masih di ayat yang pertama ya, Quran surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi orang yang berpendapat bahwa huruf-huruf tersebut menunjukkan untuk mengetahui masa dan dikeluarkan dari waktu kejadian, petaka, dan huru-hara, maka ia telah mengaku-aku hal yang tidak seharusnya. Mengenai hal tersebut, terdapat hadis doif. Meskipun demikian, hadis tersebut sangat jelas menunjukkan kesalahan cara berpikir. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dengan sanad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Jabir bin Abdullah bin Ri'ab, ia berkata, Abu Yasir bin Akhtab dengan beberapa orang Yahudi melewati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sedang membaca awal surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Lalu Abu Yasir mendatangi saudaranya Huyai bin Akhtab yang sedang bersama beberapa orang Yahudi. Abu Yasir berkata, kalian tahu, demi Allah, aku telah mendengar Muhammad membaca apa yang telah Allah Azza wa Jalla turunkan kepadanya. Alif Lam Mim Dzalikal Kitab. Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini. Quran Surat Al-Baqarah 1-2. Maka Huyai berkata, kamu benar telah mendengarnya? Abu Yasir menjawab, ya. Lalu Huyai bin Akhtab berjalan bersama orang-orang Yahudi itu menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka berkata, wahai Muhammad, apakah kamu telah membaca apa yang telah Allah turunkan kepadamu berupa alif lam mim zalikal kitab? Rasulullah menjawab, ya. Mereka berkata, apakah Jibril datang membawanya dari sisi Allah? Rasulullah menjawab, ya. Mereka berkata, Allah telah mengutus para nabi sebelummu dengan membawa apa yang kami ketahui, yang menjelaskan kepada salah seorang nabi dari mereka tentang lama kekuasaannya dan ajal umatnya selainmu. Kemudian Huyai berdiri dan menghampiri orang yang bersamanya, lalu berkata kepada mereka, alif itu 1, lam itu 30, mim itu 40, maka ini berarti 71 tahun. Apakah kalian akan masuk ke agama seorang nabi yang lama kekuasaannya dan ajal umatnya selama 71 tahun? Kemudian ia menghadap ke arah Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Muhammad, adakah yang selain dari ini? Maka Rasulullah menjawab, ya. Huyai bertanya, apakah itu? Rasulullah menjawab, alif lam mim shad. Huyai berkata, ini lebih berat dan lebih panjang. Alif itu 1, lam 30, mim 40, shad 70. Maka semua ini menjadi 131 tahun. Adakah yang lain, wahai Muhammad? Rasulullah menjawab, ya. Apakah itu? Kata Huyai. Rasulullah berkata, alif lam ro. Huyai berkata, ini lebih berat dan lebih panjang. Alif adalah 1, lam 30, dan ro 200. Maka semuanya menjadi 231 tahun. Adakah yang lainnya, wahai Muhammad? Rasulullah menjawab, ya. Huyai berkata, apakah itu? Rasulullah berkata, alif lam mim ra. Huyai berkata, ini lebih berat dan lebih panjang. Alif adalah 1, lam 30, mim 40, dan ra 200. Sehingga semuanya menjadi 271 tahun. Sungguh kami telah dibuat bingung dengan urusanmu, wahai Muhammad, sehingga kami tidak tahu apakah kamu telah diberi perkara yang sedikit ataukah banyak. Lalu ia berkata,
berdirilah kalian darinya. Kemudian Abu Yasir berkata kepada saudaranya, Huyai bin Akhtab dan para pendeta Yahudi yang bersamanya, apakah yang kalian tahu? Mungkinkah semua ini telah dikumpulkan untuk Muhammad? 71, 131, 231, dan 271. Maka semua itu menjadi 470 tahun. Mereka berkata, perkaranya menjadi samar atau mutasyabihat bagi kami. Mereka menganggap semua ayat-ayat ini turun tentang mereka. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Dialah yang menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lainnya ayat-ayat mutasyabihat. Mutasyabihat. Quran Surat Ali Imran ayat 7. Maka hadis ini dalam sanadnya hanya bersumber dari Muhammad bin As-So'ib Al-Kalbi. Ia termasuk orang-orang yang tidak bisa dijadikan hujah ketika meriwayatkan secara sendirian. Kemudian jika keyakinan di atas itu benar, dan jika semua huruf yang 14 itu dihitung, pasti jumlah yang banyak, maka itu menjadi lebih besar dan lebih agung kandungannya. Wallahu a'lam. Baik, ini kita akan masuk di ayat yang kedua dari Quran Surat Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat kedua. Ibnu Juraij rahimahullah berkata bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Zalikal kitab, kitab Al-Quran ini, yaitu inilah kitab. Demikian juga yang dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, As-Suddi, Muqatil bin Hayyan, Zaid bin Aslam, dan Ibnu Juraij, bahwa kata itu dimaknai dengan ini. Orang-orang Arab suka menggantikan makna antara dua isim isyarah, yaitu kata tunjuk zalika, itu, dan haza, ini. Sehingga mereka suka menggunakan salah satunya dengan makna yang lain. Dan ini sudah terkenal di kalangan mereka. Al-Bukhari meriwayatkan pendapat tersebut dari Muammar bin Musanna dari Abu Ubaidah. Az-Zamakhsyari berkata, zalika, itu menunjuk kepada alif lam mim, seperti firman Allah Azza wa Jalla, la faridu wa la bikarun awanum baina zalik, yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 68. Dan firman Allah Azza wa Jalla, zalikum hukumullah yahkumu bainakum, demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Quran Surat Al-Mumtahanah, surat ke-60 ayat 10. Zalikumullah, yang demikian itu adalah Allah. Quran Surat Ghafir, surat ke-40 ayat 62. Dan ayat-ayat lainnya yang semisal, yang menunjukkan kepada yang telah disebutkan. Wallahu alam. Sebagian ahli tafsir berpendapat seperti yang diriwayatkan oleh Al-Qurtubi dan lainnya, bahwa zalika atau itu menunjuk kepada Al-Quran yang telah dijanjikan kepada Rasulullah SAW untuk diturunkan kepadanya, atau bisa juga menunjuk kepada Taurat, Injil, atau semisalnya menurut pendapat yang 10. Namun pendapat ini banyak dianggap lemah oleh para ulama. Wallahu a'lam. Alkitab adalah Al-Quran, dan orang yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan zalikal kitab, kitab Al-Quran ini, itu menunjuk kepada Taurat dan Injil,
seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan yang lainnya, maka itu telah memaksakan diri dengan apa yang tidak diketahuinya. Ar-Raib atau keraguan. As-Suddi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang la raiba fi, tidak ada keraguan padanya, yaitu tidak ada keraguan pada Al-Quran. Abu Darda, Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Abu Malik, Nafi' Maula Ibnu Umar, atau Abu Al-Aliyah, Rabi' bin Anas, Muqatil bin Hayyan, As-Suddi, Qatadah, dan Ismail bin Abu Khalid mengatakan hal yang sama. Ibnu Abi Hatim rahimahullah berkata, aku tidak mengetahui ada pertentangan mengenai hal ini. Maksud dari kalimat kitab ini adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, bahwa ia turun dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman-Nya Azza wa Jalla, Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Alif Lam Mim, turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya adalah dari Rabb semesta alam. Quran surat As-Sajdah surat ke-32 ayat 2. Ayat 1 dan 2. Sebagian ulama berkata, ungkapan ini adalah berita, namun memiliki arti larangan, yaitu janganlah kalian meragukannya. Di antara para ahli qiraah ada yang berhenti atau wakaf pada firman Allah Azza wa Jalla, la raiba, tidak ada keraguan. Dan dimulai lagi pada firman Allah Azza wa Jalla, fihi hudal lil muttaqin, padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Tapi wakaf pada firman Allah Azza wa Jalla, la raiba, tidak ada keraguan, lebih utama pada ayat yang telah kami sebutkan tersebut. Karena kata hudan menjadi sifat untuk Al-Quran, dan itu memiliki makna yang lebih kuat dari kata hudan, fihi hudan. Secara susunan bahasa Arab bisa dibaca marfu atau domah sebagai na'aj, atau juga mansub atau fathah sebagai hal. Dan hidayah atau petunjuk itu dikhususkan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa walladzina la yu'minuna fi azanihim waqaru wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna mim makanim ba'id. Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin, dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. Sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti yang dipanggil dari tempat yang jauh. Quran surat Fusilat surat 41 ayat 44. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmah lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami Allah turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang zalim selain kerugian. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 82. Baik, kita cukupkan sampai di halaman 425 pertengahan. Kita lanjutkan di video berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.